Selamat pagi kawan. Akhirnya setelah beberapa hari hujan, dan dari kemarin sore sampai pagi tadi hujan cukup lebat ya, Merapi terlihat jelas sekali. Tetapi kawahnya masih tertutup oleh asap solvataranya sendiri ya. Saya masih menunggu ini angin untuk berubah arah dari timur ke barat ya. Sekarang masih bertiup landai dari barat ke timur. Oke kawan, langsung saja kita lihat Merapi pagi ini. Yuk. Pagi ini tanggal 14 Desember 2020. Saya melakukan pemantauan visual Gunung Merapi di spot Batu Alien. Nah, di sini saya ada di atas panggung ini, duduk nyaman, ada kursinya, ada panggungnya. Jadi bisa memantau Gunung Merapi dengan leluasa. Walaupun langit masih tertutup kabut ya. Langit di atas sana banyak kabut putih. Tidak terlihat langit yang berwarna biru ya. Tapi Gunung Merapi pagi ini cukup jelas. Asap solvatara Merapi terpantau cukup tebal, tapi tidak bertekanan kuat ya, seperti tanggal 24 November itu. Sekarang asapnya tertiup angin ke arah timur. Untuk puncak Merapi belum terjadi perubahan secara signifikan. Ini masih sama seperti minggu-minggu lalu. Banyaknya guguran yang terjadi itu berasal dari dinding kawah dan dari pelapukan batuan kubah lava lama yang berada pada bibir kawah Merapi. Kalau berbicara soal lava, sampai saat ini belum ada lava yang terindikasi keluar dari kawah Merapi ini. Depan kita ini adalah Sungai Gendol yang diprediksi menjadi jalur utama awan panas. Tetapi sektor yang lain juga perlu diwaspadai karena Gunung Merapi ini sangat dinamis. Kemarin ada yang komen itu Gunung Merapi itu nyolong petek ya, atau tidak dapat diprediksi secara pasti. Sekarang kita cek kegempaan kemarin tanggal 13 Desember 2020. Jadi ada 32 kali gempa guguran, 41 kali gempa hembusan, 227 kali gempa hybrid atau gempa multiphase, 31 kali gempa vulkanik dangkal, dan 1 kali gempa tektonik jauh. Nah, ini untuk gempa multiphase-nya naik sedikit ini. Kemarin sebelumnya tanggal 12 itu ada 204 kalau nggak salah itu. Akhirnya kawah Merapi sedikit terlihat ini. Dengan asap fumarol dari Gunung Merapi yang sedikit naik, kita bisa melihat bagian dari kubah lavanya. Tetapi kita lihat ya, ini kubah lavanya masih seperti kemarin, belum ada pertumbuhan baru dari kubah lava ini. Jadi masih stabil dan belum ada guguran dari kubah lava ini. Kawan, sekarang saya berada di Dusun Petung ya. Di sini itu ada tempat wisata ya, satu komplek yang cukup lengkap, cukup ramai. Ada museum Gunung Merapi ya. Museum mini maksud saya ya, yang dibuat oleh warga sekitar ya. Ada homestay-nya juga, ada taman-taman yang cantik yang terkekinian untuk selfie ya. Ini namanya ini The Lost World ya, dunia yang hilang ya. Jadi ini memang dunia yang hilang bener. Dulu itu di sini itu adalah kampung banyak rumah ya, banyak penduduk ya. Terus kampung itu hancur oleh erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Karena masih pagi, jadi kawan-kawan cuma saya ajak sekilas melihat saja ya.
Jadi untuk kawan-kawan dari luar kota Jogja yang ingin pelesiran ke Jogja, nanti bisa datang ke tempat ini ya, pakai jeep, pakai kendaraan pribadi juga bisa, atau pakai agen tour ya. Agen tour saya dan teman-teman itu turkejogja.com ya. Kawan-kawan bisa cari sendiri di internet atau di Facebook, ada Tur ke Jogja atau turkejogja.com ya. Nah, yuk kita jalan-jalan untuk melihat tempat ini. Nama kampung ini adalah Dusun Petung. Berlokasi di selatan kampungnya Mbah Marijan, sekitar 2-3 km. Setelah kita memasuki Gapura The Lost Words, kita akan langsung melihat bangunan unik ya, seperti ini. Bangunan ini seperti bangunan bersejarah yang ada di Inggris ya. Namanya Stonehenge. Jadi kawan-kawan nggak harus pergi jauh-jauh ke Inggris ya. Bisa datang ke Dusun Petung ini untuk berfoto lihat dengan Stonehenge. Nah, sebenarnya kampung ini memang hilang ya. Kampung yang hilang atau The Lost Village. The Lost World ya. Sebelum erupsi tahun 2010, kampung ini adalah kampung yang sama dengan kampung lainnya di lereng Merapi ini. Banyak penduduk, banyak rumah di sekitar sini ya. Tapi setelah erupsi 2010, pemerintah merelokasi. Jadi orang-orang yang tinggal di sini harus pindah. Namun pemilik rumah dan lahan yang ada di kampung ini masih boleh kembali pada siang hari. Sekarang kampung ini menjadi tempat wisata yang cukup menarik ya oleh sebagian penduduk. Dengan lokasi strategis ya, mereka membangun atraksi-atraksi yang menarik banyak orang untuk datang ya. Seperti ini adalah monumen sederhana, monumen sisa hartaku. Kawan-kawan bisa berkunjung di sini. Ada beberapa museum seperti ini di tempat ini. Di kawasan ini banyak dibangun taman-taman ikonik ya, seperti Hobbit House ya di atas sana, menjadi tempat selfie yang cukup populer ya. Dan yang paling besar ini ada The Lost World Castle. Di dalam sini komplit ya. Banyak tamu-tamu saya yang mengajak untuk berselfie ria di tempat ini ya, terutama di The Lost World Castle ini. Untuk saat ini kawasan Desa wisata Petung ini masih aman karena berada di atas 5 km ya. Ini tepatnya berada di 7-8 km dari puncak Merapi. Dari sini Merapi masih terlihat gagah ini yang di belakang itu. Kalau di dalam The Lost World Castle ini kita bisa melihat Merapi lebih utuh lagi. Beranjak ke sisi utara, ada sebuah taman yang sangat cantik tapi lumayan terbengkalai ya, karena berada di jarak sekitar 5 km dari puncak Merapi. Ya, pokoknya kalau kawan-kawan ke Jogja jangan lupa mampir ke sini, naik jeep dan muter-muter di lereng Merapi ini. Kita ngopi dulu kawan ya. Jadi sampai jumpa lagi besok pagi ya di video-video saya berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan Merapi selalu aman dan mandali. Sama aja ya, aman dan ayem gitu. Oke, sip. Ini kopi saya pagi ini kawan. Nah, ini saya belinya di Mama Gayo. Harganya segini. Ini kopi beneran loh, bukan kopi-kopian. Pokoknya dibikin secara profesional. Nih baristanya ini. Halo.
Bagi kawan-kawan yang ingin ngopi istimewa, bisa mampir di Jalan Kaliurang KM 17 seberang Rumah Sakit Panti Nugroho. Kedai kopi berjalan Mama Gayu.